Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 muatan IPA dan IPS. IPA kemarin kita belajar gaya listrik ya. Gaya listrik ada dua ya, gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Gaya listrik statis biasa juga disebut dengan gaya listrik yang tidak mengalir. Contohnya apa kemarin? Penggaris yang digosokkan ke rambut kering kemudian didekatkan di kertas yang telah dipotong kecil-kecil, maka kertas tersebut akan menempel. Nah, itulah yang dinamakan gaya listrik statis. Lanjut, listrik dinamis atau biasa disebut dengan muatan listrik yang mengalir. Contohnya apa? Ketika kita mematikan lampu, maka lampu mati. Ketika kita menyalakan lampu, lampunya nyala dan pada saat itulah listrik akan mengalir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Gaya yang dihasilkan oleh gaya magnet adalah ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Tetapi ada tetapinya nih, kalau misalnya dia sesama kutub, dia akan tolak-menolak seperti gambar 3.4. Kalau dia didekatkan dengan berbeda kutub, dia akan tarik, menarik, atau menempel ya, seperti gambar 3.5. Ujung sebuah magnet ini disebut dengan kutub. Kutub magnet ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nih, menurut sifatnya, benda digolongkan menjadi dua, yaitu benda non-magnetis dan benda magnetis. Benda magnetis biasanya disebut benda yang terbuat dari logam. Namun tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yang dapat ditarik oleh magnet adalah besi, nikel, dan kobalt. Dan benda yang non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis dapat terbuat dari bahan non-logam dan logam. Bahan non-logam yang termasuk benda non-magnetis adalah kertas, kayu, plastik, kaca. Sementara itu, bahan logam yang termasuk benda non-magnetis antara lain perak, tembaga, dan seng. Macam-macam bentuk magnet. Yang pertama ada magnet berbentuk U. Yang kedua, magnet cincin yang tengahnya bolong seperti cincin. Yang ketiga ada magnet butang atau magnet yang tengahnya bolong seperti tabung. Yang keempat ada magnet ladam yang berbentuk seperti tapal kuda. Yang kelima ada magnet bar. Yang keenam ada magnet silinder. Lanjut, ini contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kompas. Siapa yang tahu kompas adalah alat petunjuk arah utara dan juga arah selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum dan diletakkan mendatar. Jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan juga selatan. Biasanya kompas digunakan oleh siapa ini? Oh ya, oleh para pendaki ataupun tentara-tentara yang sedang berada di hutan. Gunanya untuk mencari petunjuk arah, untuk menentukan arah. Selain pemanfaatan kompas, magnet juga sering kalian temukan pada hiasan dinding pintu kulkas. Jenis gaya selanjutnya yang kita pelajari adalah gaya gravitasi. Ada yang tahu nggak gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi.
Perhatikanlah kedua gambar. Yang pertama, terlihat seorang anak yang sedang melemparkan koin. Lantas, apa yang terjadi dengan koin tersebut? Ya, koin tersebut jatuh ke tanah. Lalu, kita lihat lagi gambar kedua. Apa yang jatuh? Apel. Apel jatuh ke tanah atau menuju ke arah pusat bumi. Kira-kira dua benda ini dipengaruhi oleh apa ya? Ya, pengaruhi oleh gaya gravitasi, yaitu gaya tarik suatu benda ke arah pusat bumi. Gaya gravitasi ini menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Bagaimana kalau tidak ada gaya gravitasi? Ya, tentu semuanya akan apa? Barang yang semua kita lemparkan akan melayang semuanya dan mudah hilang. Dan juga kita sendiri pasti akan terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Buat duduk aja mungkin susah. Bener kan? Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Jenis gaya selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan dan bergesekan yang berlawanan arah. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Contohnya, ketika kita menggunakan sepatu roda, maka roda tersebut bergesekan dengan lantai. Lanjut, ketika kita menuruni bukit atau sedang berselancar di atas salju, semakin licin permukaan benda, maka gaya geseknya akan semakin rendah. Lalu, ketika kita sedang mengerem, contoh lain, ketika kita sedang mengerem sebuah sepeda, terjadi gesekan antara kampas rem dan juga ban sepeda. Semakin sulit benda tersebut untuk dipegang, sebaliknya semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Maksudnya semakin licin permukaan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk dipegang, dan sebaliknya, apabila benda tersebut permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh benda ke benda lain, dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Ya, demikian materi IPA hari ini. Jangan lupa absen di kolom komentar di bawah. Kalau tidak mengerti boleh bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat? Gimana kabarnya hari ini? Kita melanjutkan materi ya. Hari ini kita belajar muatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita belajar mengenai keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Sebagai generasi penerus bangsa, kita
hendaknya ikut berperan aktif dalam memanfaatkan potensi secara bijak. Apa sajakah aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut ini beberapa jenis aktivitas ekonomi dalam bidang ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bidang pertanian, yang kedua peternakan, yang ketiga bidang perikanan, yang keempat bidang kehutanan, yang kelima bidang pertambangan, yang keenam bidang industri, yang ketujuh bidang perdagangan, yang kedelapan bidang jasa. Yang pertama, di bidang pertanian, Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini yang menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapat banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena adanya apa? Karena banyaknya gunung berapi. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, sedangkan pertanian lahan kering hanya membutuhkan sedikit air. Contohnya dari pertanian lahan basah adalah sawah irigasi, sawah lebak, dan contoh dari pertanian lahan kering adalah tegalan dan perkebunan. Lanjut, aktivitas ekonomi yang kedua yaitu di bidang peternakan. Banyak aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat atau badan usaha. Beragam aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah. Jenis hewan yang dibudidayakan terdapat 3 macam. Yang pertama adalah peternakan unggas, yang terdiri dari ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Contohnya kelinci, kambing, dan domba. Lalu contoh peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya yang dikonsumsi, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan itu misalnya tas, sepatu, sandal, dibuat dari kulit sapi, jaket dari kulit sapi, sarung tangan, kok, bulu tangkis. Aktivitas ekonomi yang ketiga yaitu di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Angin apa aja tuh kira-kira? Angin darat untuk pergi ke laut, dan untuk kembali ke darat nelayan menggunakan angin laut. Beberapa nelayan juga sudah menggunakan mesin penggerak kapal.
Sedangkan aktivitas perikanan yang selanjutnya, aktivitas di bidang kehutanan. Belum selesai. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi 2, yaitu tadi perikanan tangkap sudah. Lanjut perikanan budidaya. Dilakukan di darat. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam sungai, sawah, waduk, atau danau, yaitu contohnya budidaya ikan lele, mas, nila, atau mujair. Sedangkan budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Lanjut, aktivitas ekonomi yang keempat di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia dijuluki sebagai karpet hijau dan paru-paru dunia. Julukan ini dikarenakan hutan Indonesia tampak hijau jika dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Hutan mengandung keragaman sumber daya alam hayati, potensi hasil hutan kayu, dan hasil hutan non-kayu seperti kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas hutan juga perlu diperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Karena nanti berdampak kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan yang gundul. Berikut ini adalah manfaat hutan. Yang pertama adalah manfaat ekonomis yang sudah tadi dijelaskan. Yang kedua, menyimpan cadangan air. Yang ketiga, penyeimbang iklim. Yang keempat, tempat habitat flora dan fauna, dan bahkan hutan yang juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Nah, karena banyaknya manfaat hutan, oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian hutan. Aktivitas ekonomi yang kelima yaitu di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, gak cuma di luarnya aja, yaitu berupa barang tambang. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak atau digunakan dengan bijak. Ketersediaan barang tambang juga harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Dan juga kita perlu mencari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak cepat habis di wilayah Indonesia. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang seperti barang tambang minyak dan gas atau migas, dan contoh barang tambang non-migas, contohnya emas, perak, tembaga, batubara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, besi, dan bauksit. Lanjut, aktivitas ekonomi yang keenam yaitu di bidang industri. Industri merupakan usaha pengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri ini dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif,
konveksi, elektronik, sepatu, sandal, ban, pengalengan ikan, minuman, makanan, serta pupuk. Lanjut, aktivitas ekonomi yang ketujuh yaitu di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan, potensi alam tiap-tiap daerah Indonesia kan berbeda. Ada yang kaya potensi alamnya, ada pula yang miskin dengan potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembanglah aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan dapat dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara produsen. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar agen dan perdagangan eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah yang dikenal dengan sebutan ekspor impor. Aktivitas ekonomi yang ke-8 ini di bidang jasa ya. Ini belum salah ketik, di bidang jasa ya. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan oleh selat dan laut. Oleh karena itu, kita memerlukan jasa transportasi darat, udara, dan laut. Dan juga ini juga bisa memenuhi kegiatan perdagangan yang ada di Indonesia ya. Nah, yang kedua, jasa komunikasi, jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, dan jasa pariwisata, dan masih banyak lagi jasa-jasa yang lainnya. Nah, demikian penyampaian materi IPS hari ini. Kalau tidak mengerti boleh bertanya dan jangan lupa absen di kolom komentar dan jawab pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.